Sebentar ya, saya buka terlebih dahulu. Yang lain yang bisa on cam ya. Saya buka materinya terlebih dahulu, Bang ya. Ya, Sepertinya silakan. materi saya, sebentar ada kemungkinan terhapus sebentar. Ya, yang bisa on cam ya. Jangan off cam. Sebentar ya Pak Rifo, materinya hilang nih sebentar. Iya Pak, nggak Sebentar, apa-apa. ya, ya, oke. Di mana sih? Di Sambil menunggu yang belum install aplikasinya, yang ada di link Google Drive, silakan diinstal. Ada dua file, tinggal sesuaikan dengan Windows-nya. Yang Windows 64 bit, install yang pertama. Untuk Windows yang 32, yang x86. Aman Pak Bawang? Sepertinya file presentasi saya terhapus, Pak. Sebentar saya ini ya, Langsung ke tutorial saja nah. langsung tutorial saja ya, Bapak Ibu ya. Saya perasaan belum dimatikan komputernya tapi datanya hilang. Kabur berarti Pak. Kenapa? Kabur berarti filenya. Kabur ya. Yes. Sebentar ya. Mungkin saya butuh waktu sekitar 3 menit. Ya, Oke Pak. oke ya. Hmm. Pak Rifo, mohon maaf tadi Pak Rifo bilang ada satu lagi yang harus di-download untuk supaya tidak berbayar di bagian mananya ya Pak Rifo. Saya Di cari-cari kok nggak ketemu ya. di mana Pak Bambang? Di filenya. Atau saya sekalian berinformasikan saja ya. Oke. Oh ya, terima kasih ya Pak Bambang. Iya, Ya terima kasih Pak Rifo. baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin materinya agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya, karena ada kesalahan teknis. Kebetulan file saya tadi sebenarnya sudah saya siapkan, tapi tiba-tiba hilang ya datanya. Saya cari kembali, belum ketemu. Oke. Eh, Sebelum dimulai, eh, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bambang Prastiadi.
sarjana pendidikan Magister Komputer. Saya saat ini merupakan staf pengajar di Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya menempuh strata 1 di Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan di Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh program doktoral di fakultas yang sama di Universitas Indonesia. Ini adalah beberapa riwayat pekerjaan saya. Saya pernah menjadi web developer di Asa Bonafit Consultant yang bekerja di bidang batubara. Kemudian saya pernah menjadi junior editor di Future Space Production House. Saya juga pernah menjadi staf pengajar di SMK Diponegoro 1, Jakarta, dan juga pernah menjadi staf pengajar di Lab School Cibubur. Ini adalah kontak saya di 0853 1195 1495 dan bisa dihubungi via email di bambangpadi@unj.ac.id. Baik, langsung saja. Kebetulan terkait dengan media digital, memang media digital ini saat ini sangat penting ya, karena di berbagai belahan dunia, media pembelajaran digital itu sudah digunakan dari dulu ya. Mungkin beberapa waktu lalu ya, bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar Universitas Terbuka ya menggunakan beberapa teknologi, ya, di antaranya adalah e-learning, itu adalah salah satu bagian yang merintis adanya media digital. Dan untuk saat ini beberapa media-media yang ada semakin berkembang. Seperti contohnya dengan adanya video conference seperti ini ya, dengan adanya Zoom, Microsoft Teams, kemudian Webex ya, Google Meet dan seterusnya, itu adalah salah satu bagian dalam rangka untuk mendukung media pembelajaran digital. Selain itu, beberapa tools juga turut menyumbang atau membantu di dalam perkembangan di dalam teknologi ya, khususnya dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada beberapa tools seperti eSpring ya, kemudian Articulate, kemudian ada Canvas ya, dan Adobe Captiva, dan masih banyak lagi beberapa tools yang tujuannya adalah untuk membantu para pengajar untuk memberikan atau membuat beberapa media yang interaktif terhadap peserta didik. Selain itu, ya, selain beberapa hal tersebut, terdapat pula beberapa LMS ya, Learning Management System yang dikembangkan. Di antaranya ada Moodle ya, kemudian Microsoft ada Microsoft Teams, ada Google Classroom, dan berbagai macam jenis LMS yang semakin hari semakin banyak ya, disesuaikan dengan setiap negara atau developer di setiap negara. Sehingga semakin kaya atau semakin banyak sumber-sumber teknologi yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Dan beberapa tools lainnya yang online mungkin Bapak Ibu sering pakai, seperti untuk membuat kuis ya, Kahoot, kemudian Quizzy dan seterusnya, yang tentu saja itu juga menjadi salah satu bagian yang juga untuk membuat beberapa siswa tertarik sehingga proses pembelajaran semakin menyenangkan. Itu. Baik, saya buka ya. Kita hari ini akan belajar terkait dengan eSpring ya. eSpring ini adalah ya, sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya mungkin penjelasannya akan ada di sini Bapak Ibu ya. Layarnya sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Baik. Sudah Kenapa bisa, Pak. ya? Kenapa saya menggunakan eSpring? Karena eSpring ini cukup mudah untuk diimplementasikan ataupun diaplikasikan oleh Bapak Ibu, sehingga mungkin dalam hitungan jam ya atau hitungan waktu Bapak Ibu dapat menggunakannya. Jadi tidak terlalu sulit ya dibandingkan beberapa tools yang lain.
mungkin hanya proses butuh ketelitian dalam proses konfigurasi dan seterusnya. ESpring ini merupakan aplikasi yang terintegrasi ya, cukup sempurna dengan Microsoft PowerPoint karena ya seperti ini, karena dia sebetulnya dapat mengkonversi PowerPoint ini menjadi berbagai bentuk media untuk e-learning seperti video pembelajaran dan seterusnya. Selain itu, eSpring juga bisa digunakan untuk proses penilaian interaktif ya. Proses penilaian interaktif, misalnya Bapak Ibu di dalam, kalau misalnya di sekolahannya ada komputer ya, cukup kuisnya ditaruh di komputer masing-masing atau di di copy ke komputer masing-masing. Ketika komputer itu terhubung dengan internet, pada saat anak-anak mengerjakan soal, secara otomatis hasilnya pun nanti akan bisa terkirim ke dalam email Bapak Ibu seperti itu. Kemudian selain itu, dia juga bisa merekam ya, rekam layar ya sesuai dengan video atau sesuai dengan terintegrasi dengan kamera kita gitu. Kemudian dia juga bisa membuat simulasi dialog, dia bisa juga membuat interaksi e-learning, dia juga memiliki dukungan yang luas LMS ya, Learning Management System. Dia juga bisa digunakan untuk pemutar yang adaptif untuk berbagai materi e-learning dan juga support terhadap aplikasi seluler berbasis Android maupun berbasis iPhone. Memang untuk saat ini eSpring ini tidak atau belum support terhadap Macintosh atau macOS. Jadi Bapak Ibu ya harus bersabar, dan mungkin bagi yang memiliki macOS bisa menginstal aplikasi virtualnya ya, operating system Windows di dalamnya seperti itu. Kemudian ini dia bisa membuat video pembelajaran tadi, kemudian dia juga bisa membuat ujian interaktif ya. Dia juga kompatibel dengan berbagai LMS ya, karena dia menggunakan Scrum 12, Scrum 24, dan tergantung dari output yang akan kita publish nantinya. Jadi dia support ke berbagai jenis LMS ya, Moodle dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu ingin mengimport data ke dalam LMS ini akan mempermudah ya, tanpa perlu lagi mengkonfigurasi ulang. Ini contohnya adalah membuat interaksi e-learning ya. Misalnya ada sebuah jalan cerita ya, atau semacam komunikasi, itu bisa dibuat sedemikian rupa. Dan ini juga nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengembangkan pola komunikasi dan seterusnya. Misalnya Bapak Ibu yang di TK atau di PAUD ingin membuat suatu cerita ya, cerita tentang kancil mencuri timun atau beberapa legenda yang lainnya, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi simulasi ini. Seperti itu. Kemudian dia bisa juga melakukan proses rekaman layar on screen ya, di dalam layar di dalam layar komputer kita yang nantinya terintegrasi dengan kamera kita juga, webcam kita. Dan dia cukup adaptif, yang bisa dibuka di mana saja, baik di Windows, iOS maupun di Android. Kita mulai saja buka aplikasi eSpring-nya ya. Jadi setelah diinstal dia akan ada beberapa file ya, file eSpring, aplikasi eSpring, ada eSpring Camp Pro 9, eSpring Visual 9 ya. Ada eSpring Talk Master 9, eSpring Quizmaker 9, eSpring Suite 9, eSpring Flip 9 ya, dan seterusnya. Dan untuk induknya ini adalah eSpring Suite 9. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka eSpring Suite 9. Sampai sini sebelumnya apakah ada yang kesulitan di dalam melakukan proses instalisasi aplikasi? Silakan Bapak Ibu.
Ada yang mau Iya, saya ditanyakan? belum bisa nginstal juga nih, Pak. Bisa nginstal, Pak. Kendalanya di mana, Ibu? Bapak Ibu? Pak, menginstalnya di mana? Di laptop atau di Android saja, Pak? Di laptop, Bu. Pak Jadi, izin, saya punya yang masuk cuma Spring Suite 9, Pak, yang bisa masuk. iya, iya Bu, Spring Suite 9. Jadi agar lebih memudahkan Bapak Ibu menggunakan yang X86 saja. X86 itu support di operating system ini kan ada ya. Masuk di Spring Suite 972 Oh, Pemper. build ya. X86 ini support terhadap sistem operasi Windows 86 dan Windows 64. Jadi Bapak Ibu diinstal yang ini saja. Saya lupa menginformasikan ke Pak Rivo ya. Maksudnya sengaja memprovokasi atau bagaimana? Pak, punten, Pak Bambang. Ya, silakan Bu. Saya sudah Kalau yang udah terlanjur apa 64K itu nggak apa? Berarti hapus Tidak, lagi ya, Pak? tidak perlu Bu. Itu tidak apa-apa karena berarti support. Kalau yang X64 berarti support. Bagi yang belum Bu, maksud saya, bagi yang belum agar lebih mempercepat bisa menggunakan yang X86. Oke, baik, Pak. Terima kasih Ya. mohon izin, infonya. Pak, saya Dian. Iya, silakan Bu Dian. Saya sudah ngedownload nih, Pak, tapi WinZip-nya harus berbayar. Kalau nggak berbayar gimana nih, Pak? Apanya yang berbayar Bu? Zip-zipnya. Baru. Oh, gitu ya. Zip RAR-nya ya. Iya, betul. Ada yang free gimana, Pak? Ada yang free pakai ini, saya pakainya Izard Bu. Namanya Izard. Izard ya. Mana ya? Ini udah terdownload sih. Sudah di download ya Bu. Ibu download lagi saja Izard Bu. Diinstalnya Izard. Izard ya. Saya coba ya. Izard ya. Coba. Itu open Bu. Sudah ada. Oh, Izard Iza ya. RC ya. Oke. Ya, Izard. Itu bisa untuk zip Cuma dan bikin unzip. dulu. Baik, Jadi Pak. lebih mudah. Saya Ya. coba ya, Pak. Ya. Maaf Pak Bambang. Ya, silakan Ibu. Saya tadi sudah sudah download berhasil yang 64, tapi kok saya nggak ada permintaan berbayar ya. Saya jadi bingung jadinya. Iya, tertangani. Oh, Soalnya anak yang ini kan berbayar itunya Bu anak- tadi zipnya Bu. Oh, tapi tadi saya nggak ada permintaan seperti itu. Aman berarti. jalan Oh ya, berarti aplikasi zip atau RAR Ibu aman. Aman ya Pak ya. Oke. Betul. Sudah sukses semua sih Pak. Ya. Ya oke. Terima kasih Pak Baik. Bambang. Siap. Kalau tapi untuk cracknya sudah diinstal Bapak Ibu ya. Jadi ada dua folder. Yang pertama adalah folder, maaf, ada satu folder lagi namanya folder crack. Folder crack ini untuk melakukan proses full ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan karena ini versi lama diperbolehkan untuk pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang versi terbaru itu yang versi 11, jadi Bapak Ibu harus berbayar. Ini kita pakai yang versi lama saja yang namun mensupport aplikasi yang baru juga. Ya mudah-mudahan karena untuk pendidikan mudah-mudahan tidak masalah. Bu Deni bocor, Bu Deni. bikin Bagus. proyeknya dulu. Pak Bambang izin bertanya. Ya silakan Bu. Iya, Pak, ini kalau yang sudah terinstall itu berarti tampilannya ini yang sudah terbaca, ada quizzes, interaction, Gitu. simulation, Ya, lewat orang. ya Apa seperti ini benar Bu. tampilannya seperti itu, Pak? Ya seperti ini Bu, betul. Itu parasit Seperti gitu. ini ya Bu Oh ya. iya, Pak. Ya. Kalau Oh, sudah iya, Pak. bisa diklik Spring Suite 9-nya Bapak Ibu. Diklik Spring Suite 9-nya. Ya. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya. Iya, tampilan saya sudah seperti itu, Ya, Pak. betul seperti ini. Ya. Iya. Berarti ini Yang- udah ya, Pak? Ya, berarti sudah. Bapak Ibu yang lainnya apakah sudah seperti ini? Izin Pak Bambang, saya Ya, Bu. Ya, Bu. saya punya Inspiring 11. Tidak masalah. Oh iya, Ya. siap. Saya mau cari lagi yang 9 tidak ketemu. Linknya ada yang dikirim sama Pak Rivo. Coba di grup Ibu, lihat di grup ada linknya. Oh iya. Ya.
Oh, sudah, kalau misalnya sudah diinstal, kemudian Yang 11 nggak apa-apa kan Pak Bambang? tidak Nggak masalah, apa-apa, tidak nggak masalah, apa-apa, Bu. Sama, Bu. sama. Oh ya Ya. siap. Jadi saya Mungkin nggak usah ya. ya, cuman yang 11 11. karena dia ada limitasi, mungkin nanti akan ada sedikit yang berbeda, Bu, terkait begitu. pengiriman hasil ujian ke email kita. Oh ya siap, saya Itu. coba. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kalau sudah di sini ada course ya, ada quiz, ada interaction, ada simulation, ada screencast, ada book ya, seperti itu. Kita gunakan saja yang course. Course ini merupakan induknya. Jadi induknya itu maksudnya adalah bahwa di course ini ketika kita buka nanti dia akan terbuka PowerPoint kita ya, yang nantinya bisa mengimport quiz ya, kemudian mengimport interact ya, simulation, screencast dan seterusnya. Jadi seluruh aplikasi yang ada bisa diimport course ya, course. Namun apabila Bapak Ibu membuat secara terpisah sangat disarankan juga. Misalnya karena saya hanya membutuhkan untuk quiz ya, berarti pakai quiz saja. Saya hanya membutuhkan untuk interaction ya, berarti interaction saja. Saya hanya membutuhkan untuk simulation ya, berarti simulation saja, dan seterusnya. Karena latihan kita tujuannya untuk bisa mengetahui seluruh tools yang ada ini, maka kita menggunakan yang course saja, agar nantinya untuk yang quiz dan seterusnya itu tidak jauh berbeda pada dasarnya. Baik, kita klik course ya, Bapak Ibu, kemudian kita klik new course ya. Oh, ini sudah ya. Ini klik new course. Ini kebetulan bentuknya adalah PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi kita klik eSpring Suite ya. Ya, ini saya buat baru saja ya, Oke. Kita klik eSpring Suite ya. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi eSpring yang terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Ya, seperti ini tampilannya. Tampilan barnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa merecord audio ya, kita bisa merecord kita bisa membuat interview. Video saja Bapak Ibu, seluruh presentasi yang kita lakukan bisa diimplementasikan di PowerPoint-nya ya, aplikasinya. Misalnya kita buat namanya, oh ini di sini situation ya, situation. Ya. PPT-nya baru ketemu nih Pak Rivo, ternyata di dokumen saya ketemu, hilang. Ya udah lanjut aja Pak. Lanjut ya. Ya. Gawai ya. Oke. Soalnya kok di sini minta move ya, dia bilangnya move gitu. Ternyata di. Baik. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat, kita akan membuat kuis terlebih dahulu ya, membuat kuis, kemudian membuat interaction, kemudian membuat kuis, membuat dialog simulation, dan kemudian membuat interaction. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan video ya, mungkin video dari YouTube, ini bisa diklik saja kalau misalnya mau mengimport dari YouTube. Ketika ini diklik, nanti akan Bapak Ibu diminta untuk mengklik linknya, link video YouTube-nya. Jadi tinggal, ya ini contoh, ada contoh bisa kita pakai saja. Ya, bisa di preview juga dia. Ya. Ini ada delay apakah dia berapa detik setelah munculnya, atau langsung seperti itu ya. Ini bisa kita contoh, klik OK ya. Kita mengimport dari YouTube.
video dari YouTube. Ya, seperti itu. Ini contoh video yang dari YouTube. Baik. Kemudian kita tambahkan di bawahnya. Caranya Bapak Ibu klik pada saat membuat PowerPoint ya, tidak jauh berbeda pada dasarnya. Kemudian kita klik kuis. Ya. Kemudian yang dari kuis atau YouTube? Oh, itu YouTube ya? Ya, ini kebetulan Bapak Ibu kalau mau mengimport video dari YouTube, diklik YouTube ya. Pada taskbar ada YouTube. Ya, kemudian diklik saja link videonya ya. Bapak Ibu misalnya memiliki link video YouTube-nya ya, di copy saja di sini ya. Nanti bisa diklik preview untuk melihatnya. Ini kebetulan ada sampel, saya menggunakan yang ada di sini saja. Sampel seperti itu. Oke, Bisa di makasih. preview atau bisa klik langsung oke saja. Ini kebetulan memang tutorial dari eSpring, jadi ya munculnya seperti ini. Ya, halaman pertama munculnya seperti ini. Kalau kita preview nanti ya, dia akan videonya akan muncul ya. Videonya akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat kuis ya. Kita klik saja kuisnya. Ya, kuis. Bapak, mohon izin saya tanya. Iya. Iya, Ini silakan Pak, Ibu. saya sudah download dan sudah bisa terbuka Spring-nya Pak. Tapi di sini dia masuknya kita harus pakai email dulu, betul? Jadi dia free 14 day free trial. Pakai yang trial saja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh, jadi memang harus register dulu ya. Kalau yang tidak trial, Ibu ditutup, crack-nya diklik Bu. Patch-nya diklik. Patch-nya diklik. Oh, baik. Patch-nya. Nanti ada gambar, nonaktifkan dulu antivirusnya untuk sementara. Ya, nonaktifkan dulu atau jadi diklik patch-nya. Nanti akan muncul seperti ini Bu. Muncul ada gambar macan ya, seperti ini. Oh. Nanti diklik yang sebelah sini Bu, diklik ya. Yang kiri ya. Iya. Oke. Iya. Coba. Sampai nanti ada musiknya. Ada apa? Ada bunyi berhasil. Sebentar ya, error. Nanti kita ada kuliah nih. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf musiknya memang agak sedikit ini ya, mengganggu. Musik page-nya ini. Page-nya ada musiknya. Oke. Kalau sudah tadi di page tadi berarti secara otomatis harusnya sudah full ya, full version. Kalau sudah diklik eSpring QuizMaker-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan Grid Quiz. Bapak Ibu bisa menggunakan Grid Quiz ya. Informasi juga untuk Bapak Ibu ya, untuk seluruh komponen yang akan kita gunakan, gambar dan sebagainya, linknya sama seperti pada saat Bapak Ibu download softwarenya ya. Di situ kan ada folder gambar ya. Halo Bapak Ibu, ada folder gambar ya. Yang link yang diberikan ke Pak Rivo itu ada folder gambar, itu bisa diunduh untuk materi kita kali ini. Seperti itu. Sudah saya kirim ke grup ya Ibu-ibu ya. Ya. Ini adalah tampilan eSpring-nya ya. eSpring QuizMaker-nya. Ya. Jadi di eSpring QuizMaker itu cukup sederhana, hanya ada tab Home dan Help ya. Kita fokus di Home.
Di home itu ada question, ada info slide, quiz group, introduction, dan seterusnya. Properties, player, dan seterusnya. Di sini ada form view, ada slide view. Form view itu adalah form untuk pengisian, slide view itu adalah tampilan. Saya lupa menginformasikan ke yang sebelumnya. Sebelum kita membuat question, kita perlu mengintroduction terlebih dahulu. Kita mau membuat apa? Kita buat introduction slide. Ini adalah misalnya welcome to quiz. Selamat datang di tutorial Spring. Oke. Untuk presentase quiz title dan seterusnya itu didiamkan saja. Ini nanti akan secara otomatis berganti ya sesuai dengan nama quiz kita yang kita buat ya, sesuai nama yang quiz yang kita buat. Tanda petiknya boleh dihapus kalau misalnya tidak ingin menggunakan tanda petik. Jadi tidak ingin menggunakan tanda petik ya, silakan bisa. Description, kalau perlu description silakan ditambahkan, kalau tidak perlu deskripsi. Ini adalah tampilannya ya, tampilan di slide view-nya. Ini tampilan di slide view-nya ya. Kemudian ini adalah tampilan di form view-nya. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan. Pak, ya, silakan Ibu. Sebenarnya mau minta ulang lagi karena saya tadi udah 5 kali terlempar, jadi nggak bisa ngikutin yang. Iya Pak, jadi ketinggalan banget. Ini baru masuk lagi. Ibu buka Spring-nya saja Bu dulu. Udah di Spring Suite 9 ini Pak, aku buka. Terus yang course sudah Bu ya? Yang course ya. New course ya. Oke, baik Pak. Mungkin kita Ibu langsung klik quiz saja ya Bu. Yang YouTube nanti bisa mengikuti yang lain. Diklik quiz, diklik quiz. Iya. Tampilannya seperti new, ya. Slide ini ya Pak. Kalau saya klik quiz. Ya, kemudian pilih yang grade quiz Bu. Oke, grade quiz ya. Tampilannya baik, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Iya Pak. Oke, baik. Makasih kemudian Pak. Dipilih klik introduction Bu. Introduction. Pilih yang intro slide. Iya Pak. Intro slide. Oke. Ya, selamat datang di tutorial Spring. Dirubah gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Kemudian kita tambahkan di bawahnya adalah user info. Ya, kita ingin jadi siswa nantinya bisa mengetikkan nama dan email. Tapi kan kalau misalnya anak-anak PAUD tidak, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak ini informasi kita saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik user info. Ya, oke. Ini isi data nama dan email. Untuk yang tadi, untuk yang introduction info tadi, user info, diisi isi data nama dan email. Ini yang lainnya dihapus ya Bapak Ibu. Yang form field-nya seperti company, department, job title, phone, address itu dihapus saja. Ini namanya diganti nama. Ini diganti alamat email. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tampilannya ya. Tampilannya isi data nama dan email. Oh iya Bapak Ibu bisa melakukan di slide view ya, bisa melakukan perubahan ya, perubahan huruf, ukuran ya, dan seterusnya. Warnanya mau dibuat warna biru atau warna pink, warna hijau dan seterusnya, itu boleh dilakukan.
Atau apabila Bapak Ibu ingin menambahkan gambar background ya bisa di insert picture ya. Pilih gambar nanti, jadi semua datanya semua halamannya bisa ditambahkan gambar seperti itu. Ya, karena kita masih latihan, kita Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor sendiri ya, Bapak Ibu, untuk menambahkan gambarnya ya di insert picture tadi. Ya, karena kita menggunakan yang polos saja terlebih dahulu. Baik, jadi kita sudah membuat intronya 2, yaitu pertama adalah selamat datang di tutorial Spring, dan yang kedua adalah form untuk mengisi biodata yang nantinya apabila siswa mengisi data tersebut dan memiliki email, hasilnya juga akan dikirim ke siswa. Hasil dari jawaban mereka, hasil dari kalau misalnya ada ulangan ya ulangan mereka seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan ya. Pertanyaan ini bisa dimungkinkan untuk membuat secara grup ya. Ada question group di sini. Question group ini berguna bagi beberapa mata pelajaran ya. Kalau misalnya di tingkat SD ya atau SMP, SMA itu kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Ya. Contohnya misalnya kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan ada beberapa soal yang dia tidak bisa diacak karena misalnya dia teks yang kan ada teks tentang paragraf apa dan pertanyaannya itu satu soal bisa digunakan untuk 5 ya, satu bacaan bisa digunakan untuk 5 soal dan seterusnya. Itu biasanya bisa dikategorikan di grup yang nantinya tidak kita random. Kalau misalnya satuan ya soalnya satuan itu bisa kita random seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan question ya. Question yang di dalam question itu ada beberapa macam, ada multiple choice, multiple response, true false, short answer, numeric, sequence matching, fill in the blank, select from list, drag and words, hotspot, drag and drop, linked scale, dan essay. Karena kita hanya membatasi beberapa bagian saja ya, kita akan memilih multiple choice, kemudian ada multiple response, true false ya, kemudian matching ya, dan hotspot serta drag and drop. Jadi ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya. Nanti kita akan buat 7 soal saja. Kita klik multiple choice ya. Kita akan membuat Bapak Ibu sudah mengunduh gambar ya, Bapak Ibu ya. Gambar yang dari link yang diberikan sudah diunduh ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita akan membuat pertanyaan terkait dengan buah ya. Oke, buah. Gambar. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar di sini ya. Jadi di sebelah sini ada gambar, ada add picture, ada add video ataupun add audio. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan audio, bisa menambahkan gambar atau bisa menambahkan video. Kita akan menambahkan gambar terlebih dahulu, ya, add gambar. Kita pilih mangga. Contoh pertanyaannya misalnya buah di samping adalah buah ya, karena mungkin ya anak kecil ya, anak PAUD mungkin pertanyaan tidak usah terlalu ribet. Mangga misalnya, jawaban ini yang korek ini adalah jawabannya. Mangga, apel, durian. Oke, durian ya, seperti itu.
Ini adalah slide view-nya, hasil tampilannya. Bisa kita geser, Bapak Ibu silakan kalau mau digeser, di ukurannya mau diperbesar, ininya mau di fontnya agar lebih besar ya, biar lebih tergantung ya, mau lebih menarik. Ya. Agar nantinya ketika dia di preview ya preview ya. Ini kalau kita preview ya, preview quiz ya. Ini kan di desktop ya. Oh, ini dimulai dari awal. Berarti kita previewnya preview yang slide aja, preview slide. Ya. Ketika dia ditampilkan ini adalah desktop, ini adalah tablet, ini tablet ya, portrait sama landscape. Ini adalah smartphone ya, smartphone. Jawabannya seperti ini nantinya, hasil tampilannya ya, tampilan di smartphone. Karena dia aplikasinya berbasis HTML5 sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses konversi ke bentuk Android. Jadi nanti bisa diunduh ya, diunduh menggunakan aplikasi Android. Jadi bisa diinstal oleh siswa di rumah atau di handphone siswa. Seperti itu. Nanti akan kita lakukan proses atau caranya ya untuk mengekspor, tapi untuk mempublish ya. Untuk proses konversinya mungkin lain waktu ya, karena waktunya takut tidak cukup. Seperti itu. Ini hasil tampilannya ya. Misalnya kita pilih Apple, submit, jawabannya salah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita beri nilai ya. Ini feedbacknya. Feedbacknya misalnya jawaban kamu benar, yang korek. Nilainya 10 ya. Kemudian sini yang satunya jawaban kamu salah. Jawaban salah. Ya. Feedback itu nantinya muncul pada saat dia menjawab salah dan benar. Gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Pak, izin bertanya Pak. Kenapa Bu? Pak, izin bertanya, kalau seandainya ada yang salah nih kuisnya, kita ngapusnya gimana Pak? Yang salah apanya Bu? Misalnya kalau kuisnya ini kan Pak, kalau kita ada salah pengetikan atau apa gitu, kita buat jawabannya itu kita ngapusnya gimana Pak? Yang ini Bu? Ya, seandainya udah kita klik gitu, udah jadi kan Pak kuis yang pertamanya, tapi ada kesalahan mau diubah, itu seperti apa ya Pak? Bisa diedit Bu. Oh, diedit. Ya, bisa diedit. Jadi tidak perlu dihapus sih Bu. Ya kan tinggal diklik di sini kan bisa diklik di form view-nya, bisa diklik, bisa diedit. Bisa diganti-ganti ya Pak? Ya, bisa diganti-ganti. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaan pertama kita adalah menampilkan soal gambar, jawabannya teks. Nanti pertanyaan kedua kita akan menampilkan soal teks, jawabannya gambar, seperti itu. Jadi biar lebih interaktif. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Yang ketinggalan aplikasinya belum diinstal atau susah diinstal, bagaimana Bapak Ibu? Ketinggalan. Masih ketinggalan Pak, instalnya ini jaringannya susah Pak. Ketinggalan Pak. Ya. Yang antivirusnya Sudah Pak, install Pak. Udah dimatiin Baik. juga masih Bisa belum ditutorialkan lagi kembali Ya, Pak. baik. Tadi Nanti ketinggalan. ada recordnya ya Nggak Pak apa-apa, Rifo ya. kita nyimak dulu Pak, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita Kan coba ada ini Pak Rifo ya, ada recordnya ya. Nanti bisa di-share ke mahasiswa. Gitu. Ya Pak Rifo ya Pak. Ya, atau mungkin nanti ketua kelas bisa ini ya, gitu. Ya sebetulnya tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya. Tampilannya
sangat user friendly sebetulnya ya. User friendly. Enggak Pak, yang jadi masalah itu linknya sudah dikirim dari kemarin, cuma kenapa baru dicoba-coba sekarang gitu. Oh, ya mungkin jaringan Pak. Ya. Ya. Mungkin. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan soal yang kedua, question ya. Multiple choice yang kedua sama ya. Jadi soal pertama kita akan apa namanya? Soalnya ada gambarnya, pilihannya teks. Sekarang kita soalnya teks, pilihannya gambar. Berikut ini gambar buah berwarna apa? Berwarna merah, ya. Buah berwarna merah. Kita akan menambahkan ya optionnya. Kita hapus dulu optionnya. Kita akan tambahkan di sini ada pilihan untuk add picture, Bapak Ibu ya. Add picture. Diklik add picture-nya. Kemudian pilih gambarnya. Misalnya papaya. Kemudian di sini add picture lagi. Kemudian kita pilih misalnya naga, ya. Kemudian add picture lagi. Kita pilih misalnya anggur, ya. Dan jawabannya adalah naga. Ya, seperti itu. Ini nanti secara otomatis jawabannya akan random ya Pak Ibu ya, akan muter-muter sendiri. Jadi kita tidak mau di atas, mau di bawah, dia pada saat ditampilkan dia akan berputar sendiri. Nanti. Ini adalah tampilannya. Ya, tampilannya. Kalau mau diperbesar ya silahkan. Ya, mau diperbesar lagi. Ini, tapi kalau yang gambarnya ini belum bisa ya Bapak Ibu ya. Diperbesar, tidak bisa diperbesar. Kalau yang di articulate, saya bisa edit waktu itu ya untuk formnya ini. Tapi kalau untuk di Spring sepertinya masih tidak masih diprotek sepertinya. Jadi tidak bisa diedit. Ini diperbesar saja soalnya. Ya, seperti ini. Ini gambarnya. Ya. Ini adalah jawabannya seperti itu. Sampai di sini untuk soal nomor 2 ada yang bermasalah Bapak Ibu? Jangan lupa untuk feedbacknya ya copy dari atas saja. Jawaban kamu benar. Ya. Di feedbacknya, kemudian jawaban kamu ya, salah. Enggak apa-apa. Oke. Ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 1, 2 ada yang tanyakan Bapak Ibu? Halo? Aman sepertinya Pak. Aman ya? Oh, baik. Kalau aman kita akan ke question ketiga yaitu menggunakan multiple respon ya. Multiple respon ini adalah kita bisa menjawab lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Misalnya di sini berikut ini adalah buah berwarna merah. Pilih lebih dari satu ya. Biasanya kalau tidak dikasih informasi terkadang tidak dipilih semua ya, lebih dari satu. Misalnya tadi ya semangka itu merah apa hijau? Hijau ya Bapak Ibu ya. Buah warna hijau atau merah Bapak Ibu? Hijau Pak. Isinya merah Pak. Kulitnya. Ya pokoknya yang merah ya.
kulitnya hijau tapi saya merah. Iya. Kalau buah naga merah ya, Merah, Merah, kulitnya merah, merah putih isinya ya. merah. Ada yang merah Isinya putih dia. ungu. Ada yang merah dan ada yang putih. Putih. Ya, durian ya, biar sedikit beda ya. Seperti itu. Jadi kita bisa memilih dua ya. Berikut adalah buah berwarna merah. Semangka dan naga. Kan, seperti itu. Bisa dilihat juga di slide view-nya untuk seperti biasa untuk memperbesar teksnya agar lebih mudah dibaca. Ini agak ini diturunkan saja ya. Ya. Dan nanti ini Bapak Ibu bisa berkreasi ya, bisa di-insert background-nya kalau misalnya ingin menggunakan background. Background-nya bisa background yang berupa template, jadi background-nya bisa digunakan untuk keseluruhan yang sama seperti itu. Kita kembali ke form view. Untuk yang multiple response quiz, ada yang ditanyakan? Jadi nanti dia apabila memilih dua-duanya, maka akan mendapatkan nilai 110. Kalau dia memilih salah satu, sepertinya hanya mendapatkan nilai 0. Jadi harus menjawab dua-duanya. Seperti biasa untuk feedbacknya, sebenarnya feedbacknya bisa kita setting default pada saat akhir ya, tapi tidak ada salahnya ya kita menambahkan di awal. Seperti itu. Sudah mengerti Pak Bambang. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah true false ya. True false yaitu berarti jawaban salah dan benar. Berikut ini adalah buah mangga, atau gambar di samping adalah buah mangga. Gambar di samping adalah buah mangga. Kita kasih saja buah yang gambarnya besar. Pisang ya, pisang. Benar. Salah. Salah ya. Jawabannya adalah salah. Seperti biasa untuk feedbacknya kita ganti. Kita kemudian bisa melihat tampilan slide view-nya. Ini bisa diatur. Ini jawabannya juga bisa diperbesar sih Bapak Ibu ya. Tadi sudah ya. Jawabannya juga bisa diperbesar. Ini juga diperbesar. Tadi warnanya juga silakan. Kalau mau diberi warna, saya memang menggunakan hitam putih saja. Hitam putih. Menggunakan warna hitam saja. Ini ya seperti ini. Misalnya ganti saja warna hijau lah. Hijau ininya juga bisa, warnanya juga bisa berubah-ubah ya, bisa di bold ya, bisa di dan seterusnya, biar lebih keren ya, biar lebih apa keren, biar lebih jelas bisa di bold ya. Baik, untuk true false ada yang ditanyakan? Mudah kan Bapak Ibu ya? Insya Allah selama beberapa tahun ini ya, selama pandemi, Bapak Ibu sudah cakap dan mahir teknologi lah. Setiap hari kan berhadapan dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Amin, Insya Allah ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menambahkan yaitu matching ya, matching ya. Matching ini adalah memasangkan ya, memasangkan
pasangkan nama buah sesuai dengan gambarnya ya. Nah, berarti itemnya misalnya mangga, terus naga, terus apa tadi, semangka ya, semangka. Jadi kita tinggal ini saja, tinggal ganti saja, tinggal kita tambahkan ya gambarnya. Insya Allah nggak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Ini teksnya bisa kita hapus saja. Teksnya dihapus karena kita hanya menggunakan gambar dan teksnya sebenarnya. Naga dan semangka. Ya. Seperti ini. Ini Bapak Ibu nggak ada yang nanya kalau misalnya lebih dari 3 bagaimana Pak soalnya atau jawabannya? Ya Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti dia akan secara otomatis nambah sendiri sih. Diklik di bawahnya gitu. Dia soal jawabannya akan nambah sendiri. Kalau tidak perlu ya cukup 3 saja. Defaultnya kalau anak PAUD biasanya cukup 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau terlalu banyak juga puyeng takutnya. 5 masih bisa Pak, 5. Masih ya, 5 ya. Ya boleh 5. Ya 5 boleh. Tapi takutnya ini kan kalau misalnya salah satu ntar nilainya skornya ini ya. Tapi bisa dibuat branch sih. Oh enggak bisa. Jadi kalau salah satu dari nilainya 0 nanti. Karena ini didesain ya untuk setiap pertanyaan. Ya. Walaupun dia bentuknya tadi menjodohkan, jadi hitungannya tetap 1. Jadi belum bisa di part per jawaban seperti itu. Ini slide view-nya, ya bisa dilihat slide view-nya. Ya, kita mangga. Ya. Terlalu besar ya, terlalu. Warnanya kalau mau diperbesar ya ini ya fleksibel saja Bapak Ibu ya, fleksibel sesuai dengan passion masing-masing, warnanya, warna teks dan seterusnya. Kalau mau melihat tampilannya ya Bapak Ibu tinggal dicek satu-satu. Ini pakai yang tadi preview slide tadi ya, preview slide ya. Ini jawabannya sudah sesuai. Kalau saya pilih apel di submit, jawaban kamu salah ya, benar jawabannya mangga yang benar. Kemudian yang ini preview slide yang warnanya merah, ini hanya untuk tampilan di berbagai device yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai yang di desktop saja, desktop. Oke. Submit, benar, jawaban kamu benar. Kemudian yang sini berikut warna buah. Kita preview slide. Ya. Coba. Jawabannya pasti salah ya. Karena dia harus dua-duanya benar. Gitu ya. Jawabannya salah. Tidak ada part atau dinilainya tidak bisa dibagi gitu. Jadi kalau jawaban satu benar, jawaban satu salah, berarti kan dapat setengah gitu ya Bu ya. Kalau ini tidak bisa. Dia di aplikasinya cukup tegas ya, tegas. Salah ya salah, benar ya salah. Ini juga sama. Kemudian kita cek. Nah, benar ya. Benar, kita submit. Ya salah ternyata. Oh iya, buah mangga ternyata dia adalah buah pisang. Nah, dan ini kita lihat hasil previewnya.
review slide-nya. Ya. Ini kita buat jawaban saja yang salah, benar. Kita submit. Ya, jawabannya salah. Yang benar adalah semangka angka 1 dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, benar. Angka 3 dengan angka 3, seperti itu. Sampai di Izin, sini? Pak Bambang. Ya, silakan Ibu. Iya, saya mau memasukkan gambar buah. Itu saya ambil dari download di dokumen, tapi tidak bisa dimasukkan ke sini. Bagaimana, Pak? Ibu sudah di-download yang dari Google Drive-nya. Sepertinya sudah saya download. Saya simpan di dokumen. Sudah diekstrak belum? Biasanya kalau dari Google Drive itu kan dia bentuknya masih zip atau RAR ya? Oh, harus diekstrak dulu. Diekstrak itu dulu. Ya, diekstrak. Maksudnya diekstrak itu datanya dikeluarkan dulu dari foldernya. Misalnya seperti ini, Bu. Tadi mana ya? Kan Ibu misalnya gambarnya dalam bentuk RAR ya, Bu, atau zip ya? Seperti ini ya, Bu ya? Satu file ya? Oh, di sini ada file presentasi. Filenya tadi dicari-cari, ternyata di sini ada juga. Ya ini ya, Bu ya. Gambarkan, Bu ya, seperti ini ya. Satu file ya, Ibu ya? Atau biasanya kalau ya, Ibu dari sini diklik kanan saja, Ibu. Diklik kanan, kemudian di ekstrak. Ada RAR atau zip atau apa, Ibu, aplikasinya? RAR. Kalau enggak, Ibu diklik 2 kali saja. Ya, seperti ini. Iya. Ini ditarik saja ke dokumen. Kalau udah saya punya gambarnya sudah di dokumen, Pak. Tapi seperti ini. Dalam bentuk folder. Sabar. Ini gambar buah. Kalau sudah berbentuk gambar buah, sudah, Bu. Boleh share screen, Bu. Boleh di share screen mungkin ini, Bu. Saya stop dulu ya, share screen. Bisa share screen, Mas ya? Siapa, Bu Ariati? Bu Ariati ya? Iya. Silakan, Bu, bisa di share screen. Sudah, Pak? Oh, Ibu masih ini ya? Masih dalam bentuk dokumen ya, Bu ya? Itu harus dijadikan image dulu, Bu. Oh, iya, Pak. Ya, Ibu, Ibu, kalau yang dari link itu sudah di-download belum, Bu? Dari link yang Pak Rivo? Linknya sudah saya download. Iya, maksudnya kalau di situ gambarnya sudah terpisah sih, Bu. Iya, sementara pakai link yang sudah disediakan dulu, Bu. Nanti sisanya Ibu pakai gambar yang berbentuknya JPG atau PNG, jangan berbentuk itu dokumen. Iya. Kalau seperti ini, Bu, nanti caranya adalah Ibu di copy saja, di copy ya. Kemudian Ibu pakai Microsoft Pen ya. Pakai pen nanti di copy paste di situ, kemudian di crop, dipotong-potong terus per bagian gitu, Bu. Iya, per nama buahnya. Gitu. Iya, betul. Untuk sementara pakai contoh yang sudah ada dulu aja, Bu, gambarnya. Baik, saya lanjutkan ya, Ibu ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan kita kembali ke laptop ya. Kata Pak Tukur. Kemudian selanjutnya kita ke hotspot ya. Matching sudah. Kalau fill in the blank sebenarnya adalah mengisi isian ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, isian mengisi yang kosong, jawaban yang kosong. Kan pernah ada ya, Bapak Ibu ya?
Itu untuk biasanya untuk tipe-tipe soal di SD kalau nggak salah, tipe jawaban yang kosong. Bisa Pak mengisi bilangan yang hilang, bisa Pak? Ya itu ya bisa. Ya misalnya atau mau dicoba juga boleh nih. Misalnya mengisi bilangan yang hilang ya. Fill in the blank. Kalau ini soalnya Edward ya. Blank filled in the text. Angka ya. 3. Misalnya 1, 2 gitu ya. 3 ya. 3 kemudian insert blank biasanya kalau ini saya agak sedikit lupa Bu, soalnya sudah lama banget ini tidak saya pakai yang fill in the blank. Misalnya 4 ya, kemudian 5 ya. Ini 5. Misalnya 5 ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Oh ya, gitu ya Bu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti isi mereka minta mengisi jawaban yang kosong kan ya. Isi jawaban yang kosong. Berarti ini fill namanya bukan fill ya. Dia harus dirubah dulu ya. Melengkapi, Pak. Melengkapi ya. Melengkapi. Jadi nanti pada saat di view di slide preview ya nanti mereka akan diminta untuk mengisi gitu. Lengkapi berarti 1, 2, 3, 5 ya. Seperti itu Bu. Bentuknya jadi seperti itu sih. Kalau di ya beberapa tools bisa kita modify ya. Bisa kita modify itu misalnya ini bisa digerakkan ke posisi yang diinginkan gitu. Tapi kalau di sini sepertinya ya bisa sih. Di sini bisa sih Bu. Bisa dimodify. Tapi memang harus satu-satu dia, harus satu-satu. Ya ini yang melengkapi tadi, melengkapi. Ya masih ada kekurangannya, melengkapi. Kita copy paste, jangan lupa untuk feedbacknya. Selanjutnya kita ke hotspot ya. Hotspot ini fungsinya adalah hanya untuk menunjukkan sih posisi dari objek. Posisi dari objek. Misalnya ada gambar ya. Ya ini ada sayuran misalnya. Kita klik sayuran. Kita diminta untuk menunjukkan call ya. Nah, berarti kan sini call. Dia bentuknya bisa oval atau kotak ya Pak Ibu. Kalau misalnya itu mendingan kotak saja biar areanya bisa lebih jauh. Kita misalnya tunjukkan buah sayur kol gitu.
Jadi jawabannya nanti di rectangle ini. Jadi kalau misalnya kita copy dulu saja, korek sama ininya. Korek sama kita lihat previewnya, kita lihat preview slide-nya ya. Jadi kan dia akan menunjukkan, oh ini kalau misalnya di submit, dia jawabannya salah. Maka dia harus menunjuk sesuai dengan yang sudah ditentukan, area yang sudah ditentukan. Tunjukkan circle, klik circle. Nah, ketika di submit, ya jawaban kamu benar seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Halo? Iya Pak, paham. Ya, Paham. paham Pak. Iya, Pak. Boleh direview Pak yang hotspot. Ya, pilihannya yang hotspot Bu. Ini untuk pilihannya add hotspotnya yang bisa kotak, bulat atau ini disesuaikan saja yang kalau bentuknya bulat nanti bisa bulat, kotak-kotak seperti itu. Kenapa? Perih. Sudah dapat berapa soal Bapak Ibu? Halo, di komputer Bapak Ibu sudah dapat berapa soal? Baru 2 Pak. Oh iya, ya silakan Bapak Ibu yang bagian Indonesia Timur yang ingin melaksanakan sholat maghrib silakan. Ya. Masih sakit. Baru 2 Bu. Halo? Saya 4 Pak. Saya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Iya Pak. Terlalu cepat. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Bisa Pak. Insya Allah Pak. Bisa Bapak. Siapa? Maaf Pak Bambang, nanti prosesnya masuk ke konfliknya bagaimana ini Pak? Kalau udah selesai buat. Proses apa Bu? Karena saya lihat di PowerPoint-nya belum muncul ya Pak. Memang belum muncul Bu, karena kan kita belum selesai. Oh Belum, gitu. Jadi ada proses. Save and read soon ya. Oh, Nanti oke. ada save and read soon to course. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ya kita agak ini juga yang selanjutnya adalah drag and drop ya. Ini yang terakhir. Drag and drop berarti kita perintahnya adalah kita memasukkan gambar dulu. Add two or more shape in slide view. Jadi kita masukkan gambar dulu. Misalnya kita memasukkan gambar apa nih? Insert gambar apa? Harimau ya, harimau. Kemudian insert gambar kucing ya. Ya, kucing. Ini gambarnya bisa lebih dari 2 ya Bapak Ibu ya. Mana yang termasuk binatang peliharaan? Manakah yang termasuk binatang peliharaan? Ya. Kita bisa membuat kotak di sini Bapak Ibu ya. Shape misalnya, membuat kotak. Tujuannya adalah sebagai tempat menempatkan si hewannya ini gitu ya. Jadi nanti dia bisa di-drag di sini itu. Ini harus kita taruh di paling depan ya biar nggak dibuat ke paling depan ya Pak Ibu ya, biar nanti pada saat di-drag dia tidak sembunyi gitu. Itu manakah yang termasuk binatang peliharaan? Kemudian drag namanya drag ya. Drag gambar ke kotak biru. Ya nanti Bapak Ibu gambarnya bisa banyak Bapak Ibu ya. Ini kebetulan contohnya hanya 3. Hanya 2 ya. Kita masuk ke form view lagi ya. Ini adalah drag itemnya. Drag itemnya itu yang nantinya gambar bisa bergerak. Gambar yang bisa digerakkan. Nah, ini jawabannya adalah kucing ya. Ini kucing. Kucing.
Ini adalah harimau. Dan dia drop targetnya adalah di warna biru tadi. Gitu. Sampai sini, Bapak Ibu, ada yang kesulitan? Ketinggalan, Pak. Sudah di-insert gambarnya? Insert picture sudah, Bapak Ibu? Di-insert Belum, picture? Pak. Iya. Silakan Bentar, di-insert bentar. picture-nya Ini terlebih dok. dahulu, Bapak Ke Ibu. gambar-gambar rapi. Kita lihat ya, kita preview slide-nya. Kalau sudah, jadi dia akan bisa kita drag. Ya, kalau kita submit, berarti jawabannya salah. Karena harusnya dia jawabannya adalah correct answer-nya adalah kucing ya. Correct answer-nya adalah kucing. Berarti kita coba lagi preview. Kita geser. Ya. Submit. Ya, jawabannya benar. Gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mohon maaf Pak Bambang, tadi saya masih kesulitan untuk masukin gambarnya. Ya, Bu Yunita. Kesulitannya di mana, Bu? Yang drag and drop itu. Tadi bagaimana? Drag nggak bisa ya. Baik. Coba Pak. Untuk drag and drop-nya itu pertama kali ya, Ibu harus jadi posisinya ya, saya coba ulang lagi ya, drag and drop. Kan posisinya seperti ini ya Bu ya. Ibu harus diklik slide view dulu. Karena dia ada perintahnya bahwa add two or more shape in slide view. Oh, Nah, ya gitu. Dia larinya ke slide view. Oke. Ya, slide view gitu. Baru Ibu bisa insert gambarnya. Picture ya, insert picture ya. Ya, burung misalnya. Kemudian tadi gambarnya apa namanya? Burung sama harimau ya. Ya. Itu. Ini adalah gambar yang nantinya akan kita geser ya. Kita tempatkan ke wadah. Nah, kan kita perlu wadah. Wadahnya kita pakai shape saja. Wadah untuk menempatkan gambar yang benar gitu. Gitu. Shape ya. Ya, soalnya nih bisa diketik misalnya manakah yang merupakan hewan peliharaan. Ini tadi kalau kita drag kan dia tertutup ya, apa posisinya. Salah satu cara bisa dikedepankan gambarnya atau ini dikebelakangkan. Wadahnya di send to back saja. Sama sih sebetulnya. Ya, gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke from view-nya. Ini baru drag yang akan kita drag apa? Gambar 1 itu burung, ya. Gambar 2 adalah harimau. Ini adalah burung. Kita beri saja nama burung. Yang satunya adalah harimau. Targetnya yang mana? Targetnya yang tadi yang warna biru. Gitu. Jadi secara otomatis kalau misalnya kita sudah milih objeknya, dia tinggal sisa kan gambarnya tinggal yang sisa saja. Ini tinggal nanti ditambahkan sendiri Bapak Ibu ya, feedbacknya. Tadi ya Pak. Sama. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang. Iya sama-sama Bu. Jadi kalau kita preview hasilnya ya ini ya, tinggal ya areanya nanti bisa diperbesar sih Bu. Kalau misalnya dia agak miring-miring seperti ini kan anak-anak biasanya area penempatannya bisa ditaruh yang paling
yang besar. Ini belum ditambahkan. Geser oh ya, drag itu geser ya, geser ke area kotak biru ya, biru. Sekarang adalah tahap selanjutnya, yaitu kita akan lakukan beberapa settingan konfigurasi sebelum kita simpan. Ya. Ini kita klik properties ya, Bapak Ibu, klik properties. Kita tambahkan nama kuis. Nama kuisnya latihan latihan course ya. Kursus atau latihan apa ya? Media ya, media pembelajaran, latihan media pembelajaran digital. Oke. Ini size-nya dibuat default saja, tapi apabila Bapak Ibu ingin merubahnya bisa di custom ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, ukuran ini adalah untuk ukuran layar. Sampai sini? Sudah semuanya? Mohon ulang, Pak. Penyimpanan tadi. Belum disimpan, Ibu. Mohon maaf. Halo? Iya, baik. Oh ya. Klik properties, Bu. Maaf, klik properties tadi. Kemudian nama kuisnya tadi belum di-save lagi. Latihan media pembelajaran digital. Oke, ini untuk main propertiesnya, untuk quiz scoringnya kita mau menggunakan persentase atau poin? Skornya persentase atau poin, Bu? Ya, boleh bebas mau dibuat persen atau poin. Poin, misalnya passing skornya adalah 60 KKM ya. Passing score itu adalah KKM maksudnya. KKM-nya 60. Kemudian question properties, ya ini untuk jawaban yang benar adalah 10. Apakah perlu penalti atau tidak? Ya silakan, Bapak Ibu, kalau ada perlu. Dia bisa berapa kali melakukan uji coba? Bisa sekali atau bisa lebih dari sekali gitu. Bisa unlimited, jadi bisa dicoba berkali-kali. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini shuffle answer quiz, ini adalah diacak jawabannya. Allow user to skip survey question, ya boleh skip atau tidak, kita sarankan jangan skip. Menampilkan feedback, ya kita tampilkan ya, so feedback. Ini tadi korek, selamat. Jawaban kamu benar. Ini yang maksud saya, dia bisa di default ya, default dari awal. Kita tidak perlu isi yang di tadi di quiz form ya, form view. Jadi sebenarnya bisa di setting di sini, tapi untuk apa namanya agar lebih aman ya, ya nggak apa-apa sih. Maksud saya di sini juga di setting lagi gitu. Salah. Ini ya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya. Oke, baik. Ini bisa apply to all ya, Bapak Ibu ya. Diklik saja apply to all. Apply to all. Score, restrict, dan seterusnya ya. Display, apply ya. Apply to all. Jadi nanti dari, kalau misalnya ada 50 soal ya nanti akan di-apply-kan ke seluruhnya. Ya, seperti itu. Termasuk poinnya juga ya, poinnya. Kemudian question list, ini question list kalau Bapak Ibu ada grup ya, misalnya tadi kan soalnya bisa dibuat per grup. Ini bisa dibuat random atau tidak gitu. Ini bisa kebetulan bisa kita gunakan karena kita tidak ada apa namanya? Tidak ada
bacaan ya, bacaan yang berurutan ya, dan dia berdiri sendiri, jadi kita bisa random. Bisa kita random pertanyaannya. Kemudian kita klik reporting. Nah, ini tahap terakhir yang nantinya hasil dari pekerjaan siswa akan dikirimkan ke kita. Gitu, ke email kita ya. Jadi tulis email Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nanti bisa mencoba sendiri, kemudian nanti setelah dicoba hasilnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. bangpadi@unj.ac.id ya. Ini untuk semua jawaban baik pas maupun failed ya. Include user answer ya, tentu saja include user answer. Send report to user email ya. Ini kalau misalnya mau dikirimkan ke siswa. Jadi kan siswa tadi diminta mengisi nama sama email. Kalau misalnya dia ingin dikirimkan hasilnya ke siswa juga, berarti di checklist. Tapi kalau tidak ya tidak perlu saja. Gitu ya. Jadi hanya untuk kita saja misalnya, maksud untuk instruktur atau untuk guru saja. Kalau sudah kita klik save. Itu untuk properties. Sampai sini Bapak Ibu ada yang tanyakan? Sebelum kita masuk ke player. Pak, kalau misalkan sudah disimpan, ya, terus ternyata ada satu soal yang salah, kita mau perbaiki, bisa langsung diperbaiki atau bagaimana? Bisa diperbaiki. Karena nanti dia bisa disimpan, Bu. Disimpan, Berarti kita ditimbang ulang save, lagi ya? Ya bisa ditimpa. Bisa diedit maksudnya. Jadi kan dia seperti aplikasi aplikasi biasa gitu, Bu. Jadi misalnya Ibu mau bikin soal 50 ya, Bapak Ibu ya. Kan kalau 50 langsung 50 kan susah. Berarti dari dicicil misalnya. Dari 3, hari ini 3, besok 3. Itu bisa ditambahkan ataupun diedit dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Kemudian kita klik player. Player ini fungsinya adalah untuk melakukan editing ya. Editing untuk beberapa hal ya. Termasuk misalnya bahasa, pengeditan bahasa ya. Bahasa, ini Star Quiz kita ingin termasuk color ya, warna. Background kita ingin rubah ke warna biru misalnya. Ya, seperti ini ya, background. Player background kita kasih warna abu-abu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk penyesuaian silakan Bapak Ibu bisa sesuai dengan selera sebetulnya. Ini juga bisa di-save ya. Kita save saja ya. Jadi settingan color, settingan teks ya. Teksnya kebetulan bahasa Inggris mau kita rubah yang tadinya Star Quiz menjadi mulai misalnya. Mulai ya, kita save saja. Ini kita save ke dalam bahasa Indo ya. Indo copy ya. Ini akan berubah menjadi mulai. Submit, kirim misalnya. Submit, kirim. Nah, kita simpan. Ya bisa. Jadi kita edit semua dulu baru kita simpan sih Bapak Ibu ya. Kita edit terlebih dahulu ya. Ini sebetulnya bentar. Saya hapus dulu saja yang apa namanya. Ya. Karena dia akan menambah jadi ini. Baik, bahasa Inggris ya, kita buat baru, misalnya kirim review sebelum, next sesudah, kirim semua, mulai, ya kita save saja misalnya. Indonesia kita save. Jadi kalau kita klik nanti ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah
Kita apply and close. Nah, tahap terakhir adalah proses result ya. Di result ini kita settingan result. Kalau misalnya pas berhasil berarti dia kasih selamat. Selamat kamu berhasil selamat kamu berhasil KKM ya. Menjawab dengan baik. Menjawab dengan baik. Semangat. Semangat. Terus coba lagi ya. Terus semangat dan terus coba lagi. Semangat dan terus coba lagi. Ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah jawaban hasil akhirnya. Kalau sudah kita save lagi, setelah di save lagi, baru kemudian kita publish ya. Sampai di sini sebelum tahap akhir, apakah Bapak Ibu sudah bisa mengikuti? Insya Allah. Sudah, Pak. Bisa ya Bapak Ibu, insya Allah ya. Baik, kita publish ya. Publish di sini tujuannya adalah untuk melakukan proses output ya. Output. Jadi aplikasi ini tentu saja agar mudah untuk diakses atau untuk digunakan perlu diekspor atau perlu dipublish ke dalam bentuk tertentu. Bentuk yang nantinya diekspor ini adalah dalam bentuk HTML5 Bapak Ibu ya. Yang dia support terhadap desktop dan juga mobile device. Ya, jadi kita klik saja. Ini untuk Spring Cloud, ini untuk Spring Learn, LMS ya tadi, dan Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu nanti ingin membuat template dan seterusnya bisa menggunakan Microsoft Word juga yang bisa diimport maupun diekspor ke dalam aplikasi Spring ya. Kita publish saja ke My Computer. Kemudian kita klik publish ya. Secara otomatis akan publish dan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Bapak Ibu, tampilan sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah kita klik view quiz ya. View quiz kita akan mencoba menjawab ya. Ini lupa tadi ya, belum dihapus ya. Klik the start quiz button to process tadi di deskripsi belum dihapus. Kita klik saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ini ya, mengedit, tinggal diedit saja lagi, nanti diekspor lagi seperti itu. Diekspor ulang ya, diekspor ulang. Ini tadi lupa dihapus. Ya. Kita masuk ke sini ya. Kita mulai ya. Kita mulai isi nama Bambang. Alamat email bebas ya. Kemudian kita kirimkan dan kita akan menjawab soal. Ini soalnya memang belum ada waktu ya ada waktu ya Bapak Ibu ya. Waktunya 90 menit. Karena satu soal 10 menit. Gambar disampaikan adalah buah mangga, salah. Kirim. Continue. Berikut gambar berwarna merah. Ya. Kirim ya. Ya, jawaban benar. Tunjuk circle. Ya. Kirim. Ini geser. Ya, jawaban salah. Berwarna merah. Kirim ya. Benar. Continue. Durian, mangga, apel. Ya, mangga. Kirim. 3 dan 5. Ini lagi ya. Tadi ya. Dan terakhir menjodohkan ya. Menjodohkan
Ya, kebetulan pas. Dan view resultnya, hasilnya ya, ya seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Your score persentase 80 poin, passing score-nya sekian. Seperti itu. Ini ada review quiz-nya, yang mana yang salah dan benarnya. Coba kita cek di email kita apakah sudah, coba Bapak Ibu dicek di email apakah jawabannya terkirim atau tidak. Halo Bapak Ibu, sudah ada yang mendapatkan email? Iya Pak, sedang dicek Pak. Smile ya. Tadi saya lupa mailnya di mana. Sudah dibuka, tapi coba lagi. Iya Pak, sudah keluar, sudah dapat emailnya Pak. Ya, sudah dapat email ya Bapak Ibu ya. Email ya. Ini ya. Jawabannya ya. Jawabannya nilainya juga keluar ya Pak. Ya, betul. Jawaban dan nilai keluar. Ya, ini saya implementasikan pada saat saya mengajar di lab school ya. Waktu itu murid saya ada sekitar lebih dari 300, lebih dari satu angkatan itu. Satu angkatan itu 30 kali 6 ya, 180. Kalau 2 kelas berarti kan 2 kelas ya, kelas 7 dan kelas 8 itu berarti sekitar 300-an. Jadi kalau misalnya kita cek satu-satu juga cukup susah, sehingga akhirnya saya buat menggunakan online ya. Ini sebelum pandemi ya, tahun 2014 kalau tidak salah sudah saya implementasikan. Jadi mereka mengerjakan di lab ya, waktu itu di lab komputer, kemudian dikerjakan dan hasilnya akan terkirim ke email saya. Jadi saya tinggal merekap saja nilainya. Jadi nama dan alamat email sesuai dengan alamat mereka. Seperti itu. Oke. Ini kalau sudah kita close ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah di close, maka nanti biasanya di sini seharusnya sudah muncul ya, tampilannya akan muncul di di tampilan di PowerPoint-nya ya. Ini lagi proses ini ya, seperti ini ya. Oke. Tampilan kuisnya akan muncul. Oke. Kemudian jadi tadi dia bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu bisa buka sendiri ya. Buka sendiri tanpa harus ke course ya. Jadi eSpring-nya ada eSpring QuizMaker. Berarti kalau QuizMaker sama seperti tadi, atau bisa juga menggunakan yang eSpring Suite tadi. Selanjutnya mungkin sambil ini ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu lama lagi waktunya, mungkin kita membuat dialog ya. Kita klik dialog simulation ya. Kita klik si dialog simulation. Bapak Ibu sudah ke course lagi ya, ke PowerPoint-nya? Halo? Iya Pak, sudah Pak. Baik ya. Iya Pak. Di course simulation ini fungsinya adalah untuk membuat suatu percakapan atau dialog. Ya, kita klik new scene ya. Misalnya, apa kabar anak-anak? Ini gambarnya gambar Bu Guru ya, gambar Bu Guru. Bu Gurunya kebetulan boleh semua di sini ya Bu ya, di contohnya. Dan kondisi happy ya, seperti itu. Kemudian backgroundnya kita pilih lokasinya di area sekolah ya, di kelas ya, seperti ini. Ini kelas apa kafe ya? Berarti yang ini, yang kelas. Ya, oke. Kalau sudah kita close ya, kita lagi ke konten. Ini kita klik replace ya, tapi kita kosongkan saja.
Karena fungsi replace ini untuk mengaitkan dengan link selanjutnya ya. Kita kosongkan saja. Kita close ya. Kita buat satu lagi ya. Misalnya bagaimana kabar kalian hari ini ya. Ini dengan guru yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Gurunya misalnya Pak Guru dan Bu Guru ya. Pak Guru dan Bu Guru. Pak Guru dan Bu Guru, Pak Gurunya keadaannya senang, backgroundnya tadi. Ya, kalau Bapak Ibu ingin membuat cerita, ya nanti berarti backgroundnya, gambarnya misalnya hutan ya, terus gambarnya gambar singa, serigala dan seterusnya, karakternya berarti bisa ditambahkan. Di sini ada add background ya. Ada add background dari komputer ataupun add karakter dari komputer juga. Dari komputer seperti itu. Tadi mana ya? Add backgroundnya yang sudah ada. Kita close. Kita add replay ya. Kita close juga. Nah, baru kemudian kita hubungkan ini. Diklik saja kemudian ditarik. Jadi kalau misalnya banyak percakapan ya berarti nanti Bapak Ibu bisa simulasinya bisa banyak gitu ya. Baru kita klik preview. Kalau sebelum di preview, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan suara bisa dilakukan voice over misalnya. Kita klik ya. Apa kabar anak-anak? Oke. Kemudian yang ini, yang Pak Gurunya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Jadi suaranya kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendongeng ya bisa disesuaikan saja. Kalau sudah di close, ya. Kemudian kita bisa klik preview from beginning. Ya ini kebetulan audionya karena tidak jernih ya dari di atas ada kipas angin jadi memang ada agak bising. Jadi nanti ya kalau misalnya Bapak Ibu di tempat yang bagus ya suaranya pada saat record hasilnya juga bagus. Seperti itu. Ini kalau sudah kita save ya, kita save simulasinya. Kita save, kemudian kita save and close. Itu untuk course ya. Ya, seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Akan muncul ya, seperti ini. Jadi ini quiz, ini untuk simulation. Dan sekarang yang terakhir adalah untuk interaction. Bapak Ibu bisa klik interaction. Ya. Halo Bapak Ibu, masih on semuanya? Mudah-mudahan Bapak. Masih Pak. Di new interaction itu banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya step by step ya, step by step ada percakapan ya, bisa juga. Kemudian ini hotspot ini untuk menunjukkan misalnya kalau tadi ada beberapa buah kita klik. Kita dekatkan mouse-nya, kita klik, nanti dia akan menunjukkan ini buah mangga. Kita klik lagi buah yang lain, ini buah sayur. Buah sayur. Ini buah alpukat. Jadi kalau misalnya banyak gambar, kemudian kita klik hotspot, kita memberikan informasi di situ. Jadi pada saat klik objeknya kita akan ada informasi yang diberikan ya pada saat diklik. Hari ini kita akan membuat katalog ya Bapak Ibu bisa dipilih katalog ya. Ini adalah katalog.
Katalognya bentuknya seperti kamus. Ya, diklik saja katalognya glosarium. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat kamus ya, misalnya ini apel ya. Apel. Buah-buahan yang terdapat di area pegunungan. Apel misalnya ya. Kita tambahkan gambar, insert gambar. Tadi kan sudah ada gambar apel ya. Apel. Gak ada ya, saya lupa. Pepaya saja ya Bapak Ibu. Saya lupa belum ada apel, pepaya ya. Pepaya. Pohon pepaya ya. Pepaya memiliki banyak jenis. Misalnya setelah pepaya misalnya buah naga. Buah naga terdiri dari naga merah dan naga putih. Yang kuning belum ada ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Buah naga yang kuning belum ada ya. Kalau semangka kan ada warna putih, warna merah, warna kuning ya. Kuning, ya kuning, ada ya. Pak. Berarti harus dibuat tersilangan ya biar dapat warna. Ya, nanti kita kawin silan mereka biar hasilnya bagus. Iya, betul. Kemudian kita insert lagi ya. Tadi ini juga bisa ditambahkan background ya, sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplornya tadi buah naga. Ini bisa di resize ya, bisa di resize ukurannya. Oke, yang terakhir adalah durian ya. Durian merupakan buah yang sangat lezat dan mahal. Durian mahal ya Bapak Ibu ya? Mahal Pak, tapi untungnya saya nggak doyan. Ya ampun, murah Pak. Iya. Punya pohon sendiri. Ya kalau punya pohon sendiri sih murah Bu. Saya juga dulu ada di rumah, depan rumah. Karena Bu kalau punya pohon sendiri Bu. Iya Pak, punya pohon durian Pak. Iya. Kalau saya dulu di depan rumah ada pohon durian, tapi kondisinya pohonnya berbatasan dengan di pinggir jalan. Jadi tidak ada yang memiliki, sehingga pada saat musim durian semuanya nunggu durian jatuh baru pada kejar-kejar, maksudnya pada duluan ngambil. Jadi semacam apa namanya ya, semacam duluan siapa yang dapat duriannya dialah yang dapat memakan ya, dapat makan. Ini contohnya 3 saja Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin menambahkan silakan ditambahkan lebih banyak. Kalau ingin menggunakan intro ya bisa ditambahkan intronya ya, atau summary-nya juga bisa ditambahkan. Dicek saja. Kita bisa save dulu ya. Saya lupa di save. Yang paling penting itu pertama kali adalah di save terlebih dahulu, file save, interaction file, make sure the notes. Oke. Berarti beda ini ya. Ya, di save terlebih dahulu. Ya, harusnya mau. Kalau enggak di save as ya, save as Bapak Ibu.
Oke. Kalau sudah, kemudian di save and return to course. Save, return to course. Saya lupa preview Ibu ya. Ya untungnya belum bisa. Jadi kita coba preview dulu terlebih dahulu hasilnya ya. Lupa preview hasil. Ya, hasilnya seperti ini Pak Ibu ya. Buah naga, buah durian, buah pepaya ya. Ini berdasarkan abjad. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa search juga searching ya data glosari kita seperti itu. Naga, ya. Nggak ada naga ya? Perasaan tadi ada naga ya? Oh, buah. Di sini ada yang punya pohon pepaya juga. Pepaya banyak Pak ya? Kebun. Banyak pepaya. Kebun Pak banyak. Ya. Baik, kalau sudah di close ya. Ini harusnya tadi kalau di save mau ya. Kita save and close. Ya. Kalau tidak ya berarti nanti Bapak Ibu bisa di save ya. Oh, minta save ya. Oke. Di close minta save. Nggak mau juga. Jadi di don't save saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa menambahkannya di sini saja terpisah ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan ada kendala. Jadi menggunakan yang tadi Spring yang apa ini? Interaction ya. Kalau misalnya kesulitan ya diklik saja yang Spring Suite-nya, nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang interaction ya, new interaction. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan media pembelajaran iSpring ya. Mudah-mudahan media ini atau aplikasi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu ya. Menginspirasi untuk Bapak Ibu bisa membuat media yang menarik buat anak-anak ya, buat anak-anak atau mungkin kalau Bapak Ibu mungkin menjadi prinsipal ataupun pengambil kebijakan bisa ditularkan kepada guru-guru lainnya sehingga murid-muridnya menjadi lebih tertarik dan lebih ceria seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini kalau kita preview ya, nanti hasil preview entire jadi hasil previewnya kita lihat seluruhnya ya, seluruh presentasinya kita lihat previewnya. Bapak punten. Iya, silakan Ibu. Bapak, ini saya dari tadi ya, sebetulnya dari kemarin setelah Pak Rifo menugaskan untuk mendownload ya. Ya, Bu. Sudah, tetapi kami ada kesulitan dalam arti tadi kan kalau tadi saya di grup sudah nanya Pak Rifo 86 ya, nggak bisa diinstal, lalu saya ganti lagi yang 64 juga tidak bisa. Itu kenapa ya Pak? Apa laptopnya nggak support? Ibu, operating sistemnya Windows berapa, Bu? Windows 13, Pak. Itu kan Office ya, Bu? Oh gitu. Windows 8, Windows 10 atau? 10, Pak. Windows 10 ya. Harusnya sih bisa sih, Bu. Gitu mungkin ya? dinonaktifkan ini saja, Bu. Dinonaktifkan antivirusnya. Antivirusnya dinonaktifkan. Betul. Jadi kan itu dalam bentuk RAR. Kemungkinan ya, bisa jadi Ibu belum install WinRAR-nya. Jadi tadi ada Bu siapa ya tadi ya? Lupa saya. Jadi pakai Izard itu tadi, Bu. Pakai apa? Pakai aplikasi Izard. Izard ini. Izard. Ini saya klik saja. Saya kirim ke grup ya. Linknya ya, Pak ya. Okay. Jadi ini untuk membuka filenya kemudian sekaligus untuk mengekstrak. Enggak Pak, Bu Fitri itu sudah diekstrak Pak, sudah di gitu. Sudah ada. Tapi ketika dibuka tuh di version
Offspring is design of 32 bit. Oh gitu. Dan Ya berarti Ibu pakai yang 64 berarti. Harusnya 64. Iya, 64 sudah saya coba juga, Pak. Akhirnya gimana, Bu? Ya, akhirnya saya sebel, saya pukul aja laptopnya. Oh. Jangan, Iya, Bu, jangan dipukul laptop. Pukul yang Ya lain. nanti coba ya pada saat ini saja Bu, proses pada saat Ibu ada luring dengan rekan-rekannya bisa diskusi. Nanti Siap, Bu, Gitu, ya. Tapi saya tadi nyimak Bapak sih sambil Ya. nyimak. Ya Bu, ya terima nanti kasih Bu. nanti kalau offline ya Bu ya, kalau datang nanti kita lakukan hal yang sama yang kayak gini lagi. Siap, Pak Repo. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Aduh, punya saya kasus yang sama Pak. Iya. Ya mungkin kompatibilitas ya, compatible atau tidaknya. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Ini tadi hasilnya ya, Bapak Ibu, hasil videonya ya. Ini bisa kita play ya. Kita bisa play. Ya, ini kan videonya bisa kita klik ya. Atau kita bisa bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya lebih enak sih ya. Ini kemudian kita mulai ya. Ya bla 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 ya. Kemudian kita bisa klik yang selanjutnya juga seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini bentuk course-nya ya. Jadi ya cukup menarik ya, mudah-mudahan cukup menarik ini untuk siswa-siswa PAUD kita. Ya. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Rifo untuk pertemuan kali ini. Iya Pak Bambang. Iya. Terima kasih. Ya, saya izin stop share ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf juga webcam karena webcamnya habis baterainya. Oh, webcam ada baterai habis Pak. Ya Pak. Oh, iya. Pakai webcam yang ada baterai. Oh iya. Jadi terima kasih buat Pak Bambang Prasetyo Adi yang sudah memberikan sedikit ilmunya. Bahkan menurut para mahasiswa sungguh sangat berharga ilmunya. Amin, alhamdulillah. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu dan memberikan ilmu yang lebih lagi, yang aneh lagi, yang mungkin saya pun tidak pernah tahu di bidang teknologi ya. Ya, siapa? Untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah mengikuti, walaupun off-cam, saya harap masih menyimak dan terus mencoba. Jangan dipukul laptopnya kalau nggak bisa diinstal, ya mending yang lain, memukul suami, tembok, dan atau yang lainnya ya. Jadi gitu, terima kasih dari saya sebagai dosen. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak dosen. Rekornya kembali ke grup ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.